warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Wati dengan NIM 332024-002. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan Pancasila. Pancasila adalah landasan filosofis, filosofi hidup, dan juga panduan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan wawancara kepada 4 narasumber. Yang pertama itu ada dosen, yang kedua itu ada masyarakat, dan yang ketiga serta keempat itu ada mahasiswa dari universitas lain. Nah, di situ saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana sih penerapan dan juga pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih kaitannya antara etika dengan penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupannya? Tonton terus ya videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber yang selanjutnya. Beliau ini adalah Ayu, sepupu saya. Silahkan Mbak memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Feby Yolanda. Saya kakak sepupu dari Nabila Wati. Saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, baik. Nah, di sini sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa di sini saya ingin mewawancarai Mbak mengenai penerapan dan juga pelanggaran Pancasila. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bisa Mbak ceritakan mengenai penerapan dan juga pelanggaran Pancasila dalam kehidupan Mbak sehari-hari? Boleh. Menurut saya dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan dan pelanggaran ya, saya sudah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, sebagai perilaku kemanusiaan. Misalnya seperti dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya sudah berusaha menjalankan nilai ibadah dengan tertib seperti sholat sesuai dengan agama yang saya anut, dan juga menghormati sesama teman-teman yang berbeda keyakinan. Seperti yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan latar belakangnya itu kita tidak bisa membedakan orang-orang, harus saling membantu, bersikap sopan santun, tidak baik untuk membeda-bedakan. Untuk yang sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, saya mewujudkan dan menjaga kerukunan antar teman, dan untuk ikut serta dalam kegiatan yang mempererat kebersamaan seperti perayaan 17 Agustus, gotong royong, dan hari-hari besar lainnya. Oke, mungkin itu saja ya Mbak ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Mbak, kaitan antara etika dengan penerapan dan pelanggaran Pancasila itu seperti apa Mbak? Menurut saya yaitu etika itu sangat berkaitan erat dengan penerapan dan pelanggaran di Pancasila. Etika merupakan prinsip atau nilai moral yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan normanya yang sedang berlaku. Pancasila sendiri yaitu adalah dasar negara sekaligus panduan etika kehidupan. Dalam mengandung setiap sila nilai-nilai etis seperti kejujuran, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika seseorang bertindak sesuai etika, berarti ia juga sedang menerapkan suatu nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, seperti orang-orang yang melakukan pelanggaran etika atau yang bersikap diskriminatif, yang melakukan kekerasan,
korupsi atau juga melakukan pelanggaran yang lainnya terhadap nilai-nilai dan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus membiasakan hidup yang beretika dan membantu jika kita menjadi warga negara yang lebih baik dan turut menjaga keharmonisan dan masyarakat. Baik, terima kasih ya Mbak atas kedua jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, pendapatnya, dan pemikirannya. Say hi dulu. Bye-bye. Halo. Baiklah teman-teman, saat ini saya sudah bersama mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang. Nah, Mbak silahkan memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Halo, nama aku Oktavia Rahmawati. Aku dari Universitas PGRI Palembang, jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semester berapa Mbak? Semester 4. Oke, Mbaknya ini semester 4 ya, Bes. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai Mbak nih mengenai Pancasila. Nah, tentu kita tahu ya Mbak bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih menurut Mbak mengenai penerapan dan juga pelanggaran Pancasila dalam kehidupan Mbak sehari-hari? Bisa Mbak jelaskan? Sebagai seorang mahasiswa, tentunya saya menerapkan kelima sila tersebut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Saya menjalankan ibadah sholat 5 waktu ya tentunya. Terus toleransi sama beda agama. Terus sila yang kedua, kemanusiaan dan beradab. Saya menolong orang. Pernah Mbak? Pernah. Ya? Kesusahan di jalan, motornya mogok, saya boncengin. Oh iya. Kemudian sila yang ketiga Mbak, Persatuan Indonesia. Untuk sila yang ketiga, saya berpartisipasi dalam kelompok. Iya. Kemudian sila yang keempat Mbak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah dengan mendengarkan pendapat teman saya yang berpendapat. Untuk sila yang terakhir Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, saya kan pulang dari dusun. Saya berbagi kepada teman-teman saya. Seperti saya membawa mangga, saya kasih ke teman-teman, kayak sayuran. Kalau untuk pelanggaran dari kelima sila, apakah Mbak pernah melakukannya atau belum? Itu insya Allah nggak tahu ya, soalnya kan kayaknya enggak deh. Berarti kemungkinan belum pernah ya Mbak ya? Kemungkinan. Iya, masih kemungkinan. Oke, itulah teman-teman jawaban dari narasumber kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, menurut Mbak ada kaitannya nggak sih antara etika dengan penerapan dan juga pelanggaran dalam Pancasila? Menurut saya, etika sangat berkaitan dengan pelanggaran dan penerapan Pancasila. Contohnya, berbuat kejujuran, bertanggung jawab, gotong royong, dan lain-lain. Oke, berarti itu untuk penerapannya Mbak ya. Kalau untuk pelanggaran, kalau menurut saya itu lebih ke berbohong, kebalikannya kayak gitu ya Mbak ya. Sikap-sikap yang tidak patut lah untuk kita contoh dan kita terapkan. Baiklah teman-teman, sudah di ujung wawancara dengan narasumber kita yang satu ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya, kemudian jawabannya. Kita pamit dulu ya Mbak ya. Bye. Halo. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber dari UIN Raden Fata Palembang. Nah, silahkan Ayu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ira Amelia, saya dari UIN Raden Fata Palembang, jurusan Ekonomi Syariah, Semester berapa yuk? semester 2. Oke. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ayu untuk tugas kuliah saya tentang Pancasila. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, bisakah Ayu ceritakan mengenai penerapan dan juga pelanggaran Pancasila dalam kehidupan Ayu sehari-hari? Sebagai mahasiswi, penerapan sila pertama itu ibadah, sholat 5 waktu.
Nah, ini pelanggarannya tuh kadang lalai dalam beribadah. Nah, sila kedua itu sopan, bersikap sopan, tidak berbicara kasar. Pelanggarannya tuh kadang cuek terhadap masalah orang. Yang sila ketiga itu menjaga kerukunan di lingkungan. Pelanggarannya tuh kadang mementingkan kelompok sendiri. Nah, sila keempat tuh penerapannya tuh mendepankan musyawarah. Nah, pelanggarannya tuh kadang tidak mau mendengarkan saran orang lain. Sila kelima itu saya bersikap adil, dan pelanggarannya tuh kadang bersikap egois, membuang sampah sembarangan. Oke, itu saja mungkin ya untuk penerapan sama pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Ayu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut pendapat Ayu, apa sih hubungan antara etika dengan penerapan dan juga pelanggaran Pancasila? Menurut pendapat saya, hubungan etika dengan Pancasila itu sangat erat. Contohnya tuh di tanggung jawab, kejujuran, peduli sosial, kemusyawaratan, keadilan. Terima kasih Ayu atas jawabannya. Mungkin sampai sini dulu wawancaranya. Next kalau ada tugas nanti bisa hubungi Ayu lagi ya. Boleh. Oke, sampai situ dulu ya. Terima kasih. Bye bye.